Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan web 1, pertemuan kedua ya. Oke. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas mengenai modul 2 yaitu form. Bisa kita pelajari dulu tentang form ya. Dan introduction itu dibaca dulu. Saya yakin bisa dibaca ya tadi ya. Oke. Dengan form kita fungsinya kita bisa input atau masukkan data yang akan diproses atau diolah seperti kebutuhan. Untuk penulisan form menggunakan tab form ini ya, dan diakhiri dengan form tutup. Ya monggo dilakukan dengan kegiatan praktikum. Bisa dibuka teks editornya. Di sini saya pakai Sublime, kalau misalnya di lab kita pakai Adobe Plus ya. Yeah. Kita siapkan dulu, kita save. Bisa disimpan di mana saja ya, bisa disimpan di bikin folder baru aja mungkin web gitu ya, web 1. Kita open, kita simpan di sini form.html. Oke, di sini kita bikin HTML-nya ya, form gitu ya, detailnya. Di sini kita mau buat form. Oke, sesuai dengan yang ada di modul bahwa kita akan buat form. Nah, ini ya penulisannya ditulis dengan form. Ini adalah tagnya form, ini tagnya form. Jadi di dalam tag ini kita akan memasukkan input data seperti nama dan lain-lain. Oke. Form kita ada atribut name, nama formnya misalnya daftar, ada action, nanti dikosongin dulu gak apa-apa, sama ada method ini bisa diisi get atau post, nanti fungsinya kalau kita menggunakan PHP. Oke, sesuai dengan modul ya. Di modul kita lanjutkan, ada namanya input tag. Ada input untuk tag. Nah, contoh di situ adalah menuliskan input tipe nama, username dan password. Bisa kalian coba di untuk nama, terus kita input tipenya teks, namanya pakai nama, size ini panjang inputannya nanti berapa yang ditampilkan, contoh 30 ya. Terus ada username, ini input tipenya teks juga, name, uname. Kita samakan aja size nya 30. Oke, jangan lupa dikasih button. Kalau untuk buat button kita input tipe dan namanya submit, name submit, terserah ya namanya ya. Value ini yang akan ditampilkan di buttonnya nanti seperti apa. Contoh misalnya daftar. Terus kita bikin ini untuk ini saja ya, kita bikin tombol berikutnya untuk reset input tipe, reset name, value. Oke, kita lihat hasil yang kita buat tadi, dimana nyimpennya tadi. Ini web 1 form, kita buka dengan web browser. Oke. Loading. Nah, hasilnya adalah
seperti ini. Karena tidak kita kasih break untuk perpindahan baris, maka dia akan ditulis satu baris. Dan untuk itu kita bisa tambahkan untuk pindah baris. Contoh di sini kita tambahkan break. Ya. Break. Oke. Apa yang terjadi di sini ya, dia akan pindah baris. Sekarang kita lanjutkan, kita masukkan ke password ya. Password. Nah, di sini untuk memasukkan password kita bisa input tipenya password. Password nama yang terserah, size sama 30. Kita kasihkan di sini break biar dia pindah baris. Oke. Jadi kita lihat hasilnya. Buka lagi web browser, kita refresh. Nah, kita coba masukkan teks ya. Contoh misalnya Adi, terus ini username-nya Adi, passwordnya akan ditulis dengan ini ya, Adi. Nah, ini fungsi dari pembuatan form dengan input tipe berupa teks. Nah, di input tipe ini bisa kita tambahkan berbagai macam tipe ya. Ada namanya color, ada namanya time, lokal, number, tel, week, date, email, ring. Oke, dicoba aja. Ada file juga. Ini bisa dimasukkan di input tipe, nanti bisa dicoba di pengamatan. Contoh saya masukkan di sini, kita mau masukkan email. Nah, email kita pakai input tipenya email, name size 30. Misalnya kita mau masukkan tanggal lahir, tempat lahir, input tipe, ini teks karena nama, tl, size 30. Terus kita mau masukkan tanggal lahir. Tanggal lahir itu kan kita pakai tanggal. Input tipe, date, size, break. Oke, apa yang terjadi kita bisa lihat sama ya input tipenya ya. Nah, sekarang ada namanya password tadi. Sudah tiga misalnya email, tempat lahir, Lamongan. Nah, ini kan berupa tanggal tadi. Ini kalau kita masukkan tanggal ya udah. Oke. Nah, di sini karena dia tidak berupa email maka akan ada alamat ini ya. Nah, masukkan alamat surel atau surat elektronik, harus pakai email. Ada contoh gmail.com. Nah, ini baru bisa. Oke. Kita lanjutkan. Di situ ada menggunakan teks area. Lanjutkan. Misalnya alamat itu menggunakan teks area. Teks area name, kalau sini tidak menggunakan size, tapi menggunakan goals sama rows. Goals itu panjangnya, rows itu untuk tingginya. Ya, ada berapa baris untuk rows, nah, untuk kolom untuk panjangnya. Nanti misalnya panjangnya 25, terus rowsnya kita tulis ada 6. Nah, ini akan sini alamat. Ini kita kasih break di belakangnya biar dia tombolnya pindah ke bawah.
selanjutnya ada radio itu untuk pilihan yang harus dipilih salah satu. Contoh ya, ini ya, contoh jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu harus dipilih salah satu. Jenis kelamin, input tipe, radio, jika value ini yang akan diisikan pria. Oke, kita tambahkan di sini pria. Terus kita ada lagi pilihan kedua atau radio sama name-nya sama ya, jika value-nya yang berbeda, value-nya menjadi wanita. Kita tulis di sini wanita. Oke. Kita tambahkan free biar dia pindah barisnya. Oke. Kita lihat, di sini ada pilihan. Nah, ini harus kita pilih salah satu. Tidak boleh dipilih dua ya. Oke. Terus selanjutnya ada yang namanya checkbox. Checkbox ini pilihan tapi bisa dipilih lebih dari satu. Contoh misalnya hobi, input kita masukkan untuk tipe checkbox. Value-nya apa? Yang pertama, value-nya misalnya renang. Sama kayak yang di radio tadi, kita masukkan yang kedua, pilihan kedua, input tipe hobi, name, input tipe input tipe checkbox, name, hobi, value-nya misalnya renang, baca, tulis di sini baca yang mau ditampilkan ya. Kita masukkan lagi input tipe yang untuk yang ketiga, pilihan ketiga, checkbox, name, hobi, value, apa namanya, hobi yang lain misalnya wisata gitu ya. Intinya wisata, mahal ini, hobi wisata. Kita tambahkan break biar dia pindah baris. Di save, jangan lupa ya, di save dulu baru di refresh. Nah, ini pilihannya bisa dipilih lebih dari satu. Misalnya pilih ada 3 pilihan atau 4 pilihan, dipilih semua bisa. Oke, selanjutnya setelah checkbox ada yang namanya drop down list. Contoh di situ kita pakai kewarganegaraan, kewarganegaraan. Nah, di sini kita pakai select ya, di mana ini saya seginikan aja dan selesai select. Ini ya, select, kita ada select name WN namanya, bukan ini kewarganegaraan ya, kewarganegaraan contoh. Nah, di dalam select ini kita tambahkan option value. Yang pertama ini yang penting ya, Indonesia misalnya, ini kita tulis Indonesia. Kita masukkan option yang kedua. Option ini adalah pilihan yang akan di option Malaysia value. Option value Singapura contoh aja. Oke, ini ya yang penting kita save. Maka di sini akan ada nih,
pilihannya kenegaraan. Oh, jangan lupa dikasih setelah select dikasih break biar tombolnya pindah ke bawah. Ini saya kecilkan dulu, kelihatan. Akhirnya kita punya form gini ya. Biar enak, di atasnya sini kita tambah satu, ini judul ya, heading ya. Kita tutup form pendaftaran, kita pakai di sini. Oke. Silakan isikan data yang sesuai. Ya. Oke. Kebesaran ya kalau pakai H1 ya. Kalau H1 kebesaran kita bisa pakai H3 yang kecil ukurannya ya. Refresh. Oke. Nah, di sini kita bisa masukkan pilihan ini ya, nama, Max, username, participant ya, Max, password, Max ya. Nah, ini harus email, harus ada email, mail, tempat tanggal lahir, ya, tanggal. Pak Mas Didit mandi. Ini tuh alamat diregistrasikan. Nah, jenis kelamin dan ini warga negaraan bisa dipilih ya, Malaysia, Singapura. Nah, ini tergantung yang kita masukkan. Nah, kalau oke kita bisa daftar. Misalnya ada yang nggak bener gitu ya, atau ingin di gitu, kita bisa reset. Nah, ini fungsi tombol batal tadi yang dibuat. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Silakan lakukan pengamanan ini, dimodifikasi tadi sudah, tambahkan file ini ya, input tipe, coba tambahkan input tipenya file misalnya, terus rapikan form dengan menambahkan tabel. Jadi tabel dikombinasikan antara form dengan tabel sehingga formnya bisa tertata rapi gitu ya. Nah, terus ada tugas ini dikerjakan minggu depan, dikumpulkan, saya kasih linknya sekalian. Oke. Buat form daftar, simpan dengan daftar HTML. Buat form login, simpan dengan login.html. Keduanya mempunyai link ke masing-masing halaman. Jadi buat dua form, satunya daftar, satunya login, yang masing-masing nanti punya link ke masing-masing halaman. Oke. Mau bikin lebih dari 2 halaman itu ya monggo, silahkan, saya persilahkan. Oke, saya kasih ini, misalnya kita mau masukkan yang tipenya file, hasilnya seperti apa gitu ya, saya kasihkan aja sekalian. Contoh yang inputannya file, misalnya saya kasihkan di sini input apa, masukkan file atau gambar. Kita pakai input tipe file name gbr misalnya, ini kita kasih break di akhirnya, dan ini termasuk gambar, bisa ditelusuri gambarnya ya, misalnya file apa yang mau diupload gitu ya. Kalau sudah ada berkas yang dipilih, misalnya di my picture ini ada gambar ini ya, pilih, sudah ada namanya. Oke, ini tuh dari saya, tugas ya silakan dipelajari. Untuk ini tugasnya jangan lupa nanti diupload sekalian di web Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Oke, jangan lupa tetap terapkan 3M untuk ini ya, untuk menghindari virus corona, supaya kita semua tidak ada yang terkena dan keluarga kita. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.